Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membaca tafsir Jalalain dan sekaligus menjelaskan dari surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Allah yang lebih tahu dengan maksudnya dengan hal itu, yaitu maksud dengan alif lam mim ini, yaitu hanya Allah yang mengetahuinya. Dzalika, itu, ai hada, yaitu maksudnya ialah hada, ini. Jadi dzalika yang di sini ialah maksudnya adalah ini. Al-kitabu, kitab, alladzi yaqra'uhu Muhammadun, yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La raibah, la syakkah. Tidak ada keraguan. Fihi annahu min 'indillahi. Di dalamnya sesungguhnya kitab ini, kitab Al-Qur'an dari sisi Allah, yaitu Allah yang menciptakannya. Wa jumlatun nafi, dan jumlah atau kalimat nafi. Khabarun mubtada'uhu dzalika wa isyaratu bihi lita'limi. Dzalika ialah khabar mubtada dan kalimat isyarah yang mengagungkan, yang sebagai memuliakan. Dan khabarun tsanin ay hadin, petunjuk. Dan hudan ialah khabar yang kedua, yaitu yang bermakna pemberi petunjuk. Dan hudan di sini ialah khabar yang kedua, dan hadin ialah isim fa'il. Nah, fa'il ialah adalah Al-Qur'an yang harus dibaca oleh seluruh umat manusia yang bertakwa maupun yang beriman. Lil muttaqin, untuk orang-orang yang beriman. As-sairina illa taqwa bil imtithali wal al-awamiri wal wajtinabi an-nawahi. Menjadikan seluruh orang-orang yang bertakwa dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Li'ittiqaihim dzalika an-nar, untuk sebagai pelindung dengan hal itu neraka, yaitu Al-Qur'an ini akan sebagai pelindung untuk di neraka nanti. Alladzi yu'minuna yusaddiquna, yang orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang membenarkan bil ghaibi, dengan yang ghaib. Bima ghaba anhum minal ba'thi wal jannati wan nar, dengan apa yang gaib dari mereka, yaitu dari hari kebangkitan dan surga dan neraka. Wa yuqimunas shalah, dan jalankanlah salat. Ai ya'tuna biha bihuquqiha, yaitu menjalankan salat dengan hak-haknya, yaitu menjalankan salat dengan rukun-rukunnya. Wa mimma razaqnahum, dan kami berikan rezeki pada mereka. A'tainahum yunfikun, a'tainah, kami berikan kepada mereka untuk menginfakannya. Fi ta'atillah, di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi penjelasannya bahwasanya ayat yang pertama ini ialah alif lam mim, itu adalah maksudnya hanya Allah yang tahu maknanya. Contohnya kayak Yasin, alif lam ra, dan hamim, itu hanya Allah yang tahu. Kayak Nun, itu hanya Allah yang bisa tahu.
Dan dzalika itu yang bermakna ini. Berarti dzalika yang seharusnya bermakna itu diganti menjadi bermakna ini. Dan Al-Quran ini ialah Al-Quran, sebuah kitab yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Ialah kitab yang paling mulia. Dan di dalam Al-Quran ini tidak ada keraguan. Yang semua itu ialah yakin, yaitu pasti benar, tidak ada kesalahan-kesalahan. Kalau ada kesalahan, pasti langsung mengetahuinya. Dan kitab Al-Quran ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pengagungan, sebagai pemuliaan. Dan Al-Quran ini harus dibaca untuk seluruh umat, untuk seluruh manusia. Dan orang yang bertakwa dan orang yang beriman pasti akan membacanya. Dan orang yang bertakwa itu pasti akan menjalankan semua perintahnya Allah dan menjauhi semua larangannya untuk sebagai pelindung. Al-Quran ini akan sebagai pelindung untuk mereka di neraka nanti. Semakin tebal pelindungnya, maka tidak akan terasa kesakitan itu. Alladzi yu'minuna, orang-orang yang beriman, ia akan membenarkan yang gaib. Dan yang gaib contohnya itu adalah hari kebangkitan dan surga dan neraka. Itu adalah hal yang gaib yang masih belum kita lihat, masih belum ada yang pernah ke sana, alias tidak ada yang melihatnya. Dan wa yuqimuna shalah, dan jalankanlah salat, yaitu kita seluruh umat muslim harus menjalankan sholat dengan hak-haknya, dengan rukun-rukunnya, yaitu yang pertama ialah niat bersamaan dengan takbir. Dan yang kedua ialah membaca Al-Fatihah, lalu ruku dan i'tidal. Semua itu dijalankan oleh semua umat muslim. Dan Allah memberikan rezeki kepada kita untuk kita berikan sebagai menginfakkan. Dan rezeki itu bukan hanya sebuah materi atau sebuah harta. Dan rezeki itu kita bisa menggunakan tubuh kita, kesehatan, dan lain-lain. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.